Nomor dua istinsyaq. Nomor dua istinsyaq. Kenapa yang dimaksud dengan istinsyaq? Yang dimaksud dengan matmaqah, yang dimaksud dengan matmaqah adalah amar memutar air di dalam mulut, memutarkan air di dalam mulut sampai tingkat apa ya? Pertama ebor ke kanan, ebor ke kiri. Nah setelah ebor, kalau bisa sampai pangkal sama ini. Kecuali bagi orang yang puasa. Mana bagi orang puasa tak ingin dia contak. Artinya tak ingin tahu. Contoh amor biasa. Meskipun dalam kondisi bulan Ramadan tetap disunahkan untuk melaksanakan yang namanya matmaqah. Tetap disunahkan untuk melaksanakan matmaqah. Kenapa kok disunahkan untuk melaksanakan matmaqah? Jawabnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkumur-kumur lalu dia memuntahkan air dari mulutnya atau mengeluarkan air dari mulutnya, maka Allah juga akan menghapus kesalahan-kesalahan mulut dan juga penyakit-penyakit yang ada di mulut. Ini kayak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berbahasa Arab saat kalian batik sana kaju bagana colok, kaju bagana lesa, nikah hapus dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah terus begitu luar biasanya. Kemudian selanjutnya setelah melaksanakan yang namanya matmaqah, setelah melaksanakan yang namanya berkumur-kumur cepot, maka bisa cepot apa? Mancotanam dia bagaimana apa mancotanam? Mancotanam dia membasuh tangan mulai dari tangan kanan terlebih dahulu para nikah, dan juga ditahan. Kenapa? Kita terkejar sebagai di tangan nikah bisa. Setelah itu, setelah ampun sempurna, sudah sempurna nikah, baru yang melaksanakan membasuh. Napa Tuhan? Masuk dia kata ini. Menurut Kanjeng Nabi, caranya itu adalah orang itu melaksanakan wudu dengan membasuh wajah. Dikajak sampai etapa kaki. Basuh wudu, membasuh wajah ini tidak dipukulkan ke wajah, melainkan cara membasuh wajah ini adalah dimulai dari atas. Dari atas nih, dari dahi ini, dari kaki tadi, pasang korban, pasang korban. Mana bimana jemputna, akan dicidenti, akan nanti tergulari. Mana pihak kedua jemput, pada jemput mikir rang-rang nikah. Nikah wajib dimikirkan, wajib ditafadul waktu ekosongan. Dan tidak berayat waktu ekosong mana nikah. Khawatir apa? Khawatir air itu tidak sampai ke dalam kulit kita, sehingga harus disempurnakan begitu. Nah, mana dijemput nanti kan jemput apa dulu? Jemput apa dulu? Jenggotnya ini pada kali apa? Cokok ditafalul, akan dikali tafalulnya kan cuma apa? Ketika itu jemput mana itu setika Nabi dia kan? Telur kali, jadi ini cara untuk yang sempurna. Bersama muadil dari kalimat mimana binti sya'ril roksi, dari awal tumbuhnya rambut ilat tepat sampai ke bawah nikah. Nikahnya adalah mencoba. Tidak nikah awal tinggal sampai nikah sampai mana aja. Nikah sempurna, putus sempurna. Lalu kemudian diulang sebanyak berapa kali? Diulang sebanyak tiga kali. Lalu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, bagaimana? Coba Gusti Kanjeng Nabi, barang siapa yang membasuh wajahnya 3 kali, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya wajah. Dosa kesalahan namanya hebat dihapus. Penyakit yang Tuhan dihapus. Maka
kama tabyad yauma taswaddu wujuhun wa yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, mana minta oning panjenengan untuk adu angin di bahasa Arab. Adu angin ka lastarena autu, ya Allah, patera aki wa betul ya Allah. Patera aki wa betul. Atau pakai menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah, buatlah wajahku ini bersinar ya Allah. Jadikan wajahku ini bersinar ya Allah. Tinggal doanya setelah membasuh wajah. Berikutnya, lastarikan itu adalah membasuh kedua tangan, mulai dari ujung tangan kaki itu sampai ke lengan. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Mana di tangan kanan lastarikan itu dengan kaki apa caranya? Cara nama tangan kita ketika itu terus dilek-lek barang. Lastarikan elektrik terus kali barang. Lalu tangan yang kiri. Setelah tangan yang kiri lalu melakukan tasbih. Tasbih ini kamar nikah. Tasbih ini kamar nikah. Oh, tapi kamar nikah. Setelah ini kan namanya tasbih. Jadi melakukan tasbih. Tujuannya adalah biar air itu benar-benar rata ke seluruh anggota tubuh, rata kepada seluruh anggota. Nah, mana itu ada kata pendapat sesudah membasuh tangan kanan. Kalau membasuh tangan kanan, Allahumma abdini kitabi biyamini, ya Allah, berikan catatan-catatan amal saya itu dengan tangan kanan saya. Kenapa itu bagi dalam surat Al-Waqiah? Karena orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya itu min ashabil yamin, termasuk golongan-golongan yang ashabul yamin, orang golongan-golongan yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka Betina ashabul yamin itu adalah golongan-golongan yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau sudah menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dan juga orang-orang yang selamat. Allahumma, ya Allah, berikan catatan amal saya dengan tangan kanan saya. Pagi di akhirat, ini kan akan bukti orang nikah selamat, kena orang nikah selamat adalah catatan amalnya itu diterima dengan tangan kanan. Kalau diterima dengan tangan kanan, maka termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat. Tapi kalau dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Sehingga tatkala ampun salah sarena membasuh tangan yang kiri, maka doanya, ya Allah, jangan sampai ajunan amal catatan amal kedua dengan tangan kiri saya. Ya Allah, moga pagi akhirat kedua nikah tak narima catatan amal kalau bertanam sengaja. Terus dasarnya Islam membasuh apa? Membasuh kepala. Nah, ini ke kepala. Mana Imam Malik, katanya. Jawabnya Imam Malik, cara membasuh kepala itu yang harus seluruhnya. Untuk nikah. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, caranya bagaimana membasuh kepala? Dengan cara ini kamar masukkan 2 kali. Diulang 3 kali. 1 2 3 sampai kali itu. Lalu ini diputar ke belakang, lalu ke depan. 1 2 3. Ini kan namanya membasuh apa? Membasuh kepala secara sempurna. Belum coba kan? Setelah membasuh itu lalu ada doa Allahumma mana kita dulu kan? Ya Allah, Allahumma ba'id wajhi wa ra'si 'anil nar. Jauhkan kepala saya dari api neraka. Sampai ajunan nikah manik ke jasa tahap final dari api neraka. Selamatkan jasad kepala
ini dari api neraka. Terus salah satunya kan itu setelah wajah, setelah kepala ini, lalu kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga ini sunnah. Sekalipun tak wajib membasuh telinga. Namun karena ini adalah untuk menyempurnakan wudu, maka nikah jawab bejo ya. Katiwana pamanco kuping saya nikah masuk nikah kada, nikah jari jempol nikah meret saya bagian luar dan nikah. Lastarena meret nikah apoter tanah keriki saya jari telunjuk ini apoter. Kenapa? Amul sehet pet-lepetah ngombe. Lempitan telinga ini dibersihkan. Mana Gusti Kanjeng Nabi dan nikah poter dan nikah terus nikah bersih Tuhan apa salah satunya mengusap telinga. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mau menerima nasihat, tak menerima nasihat, akan tetapi juga bisa mengikuti nasihat-nasihat yang telah orang berikan kepada saya. Nikah Tuhan. Lastari bisa maco sopo juga sami dengan cara takhallul, dengan cara menyela-nyela kaki dan juga disempurnakan. Setelah membasuh kaki kan itu membaca apa? Allahumma tsabbit qadami yauma tazillul aqdam. Ya Allah, pagi manami abdina melewati jembatan akhirat pagi di kampung, karena manusia pada hari kiamat akan melewati jembatan kaki itu menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini kan bukan jembatan yang melintang kaki itu. Jembatan itu bentuknya nikah 100 tahun ke atas, 100 tahun ke bawah. 100 tahun ke atas, 100 tahun ke bawah. 100 tahun ke atas, 100 tahun ke bawah. Ketika teluhan nih 100 600 tahun. Panjangnya sirot nikah 600 tahun sampai Egem bersama Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya dalam kitab dan nikah termasuk kitab fikih Mizanul Kubro. Di dalam kitab Mizanul Kubro ada buah kisah Syekh Abdul Wahab Asy'arani gambaran sirot itu ke atas 100 tahun ada 60. Setelah itu ke bawah jalan menurun 100 tahun. Kemudian ke atas lagi 100 tahun, ke bawah lagi 100 tahun, ke atas lagi 100 tahun, ke bawah lagi 100 tahun. Doanya agar supaya tidak terpeleset dari jembatan kaki. Kaki apa? Maka tatkala wudu, Allahumma tsabbit qadami. Ya Allah, pasepakaki sopona tengguna. Jangan sampai kaki saya ini tergelincir tatkala melewati jembatan Sirat. Pagi raya nikah fungsi. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu dari kafarat bisa menghapus segala kesalahan, menghapus segala dosa-dosa dengan cara isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Lastarena wudu kata apa? Lastarena wudu ngadep kabarat menghadap kiblat lalu membaca sampai sunnataki jepun ngadep kalaki ketika awak kalaki sampai doa ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngadep kabarat sampai ngadep ke atas. Mending ngadep kabarat ngadep ke atas. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, tadiyaki abdina ya Allah, tadi orang-orang sebanyak lancar bertawabatan. Wa ja'alni minal mutatahhirin, tadiyaki abdina ya Allah, tadiyaki orang-orang sesuci, dijadikan orang-orang yang bersih. Lestari hadis mana minta kejuan kesempatan
sebelum melaksanakan sholat qobliyat subuh, qobliyat al-maghrib, disunnahkan sholat 2 rakaat. Napa niatan? Li syukril wudu, melaksanakan sholat li syukril wudu 2 rakaat. Nikahnya napa fadilahnya akan disebut sahabat Bilal ini didengarkan lampat suara sandalan sampai esok. Benar salah mesti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nomor pertama, isbahul wudu. Kapan disempurnakan wudunya? Tidak hanya di saat kita dalam kondisi sama ketika panas kita. Tapi waktu nemor kara nikah biasanya waktu busuk nikah jelas dan waktu sangat dingin tetap disunahkan untuk menyempurnakan situ. Nomor 2, wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah, menuju sholat jamaah dari congkona leres disunahkan mana kedua rajin nikah sholat jamaah sareng rajin. Akan tetapi lebih utama lagi kalau dia melaksanakan sholat berjamaah tidak hanya di rumahnya, melainkan melaksanakan sholat jamaah itu dilaksanakan di masjid. Nah, boleh ikut pada sokku. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu bagaimana pahalanya orang-orang yang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, seandainya oni kagak cerdas besarnya luar biasanya pahala orang-orang yang jalan dari rumahnya menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, niscaya orang-orang itu akan datang kepada masjid, ke masjid berjamaah walaupun dalam kondisi ngesok, takapun ajaran arangkak dari jongkonan ini kayak jauh aja. Nah, awalnya sama begini kan cocok lagi sepeda motor, cek kembang kagak dulu nih. Karena kenapa? Naqlul jamaah, naqlul aqdam, memindahkan kaki, artinya melangkahkan kaki dari jongkok menuju masjid untuk apa? Untuk sholat subuh berjamaah atau ingin melaksanakan sholat berjamaah, entah nikah subuh, zuhur, asar, maghrib sampai kantos isya. Melangkahkan kaki. Karena apa? Karena fi kulli khutwatin, karena Allah akan menghapus dosanya dia di setiap langkah kakinya. Mana bisa makin? Fi kulli dawratin, di setiap putaran roda sepeda motornya. Ini luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir, wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat menuju sholat yang akan dia laksanakan setelah dia melaksanakan sholat. Maksud dari apa? Berarti ini merupakan bentuknya niat. Mana betul dasar panjenengan sadar. Kita sudah melaksanakan sholat, semuanya pasti sama ketika ampun melaksanakan sholat maghrib. Maka disunahkan untuk apa? Untuk niat. Disunahkan niat. Apa niatnya? Alhamdulillah saya sudah sholat maghrib dan saya akan melaksanakan sholat isya. Niat tadi saya akan alhamdulillah ampun melaksanakan sholat maghrib. Maka saya akan menunggu sholat isya. Saya kenal dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna bainal hasanataini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu berada di dua kebaikan. Hasanatin qad madathu wa hasanatin taf'alu. Yang pertama, kebaikan yang sudah ia lakukan. Yang kedua, kebaikan yang akan ia lakukan. Manapi saya panjenengan badan bola secara panjenengan santai mati dalam kondisi aniat yang seperti ini, insya Allah diberikan mati husnul khotimah. Diberikan apa? Mati dalam kondisi husnul khotimah.
Ya Allah, apabila amun melaksanakan sholat isya, bila ada dosa apa jam terus dari setiap sholat kita andi niatan apa? Oh alhamdulillah mari baca isya, deki apa jangan tahajud, lastari tahajud, apa jangan subuh, lastari subuh, terus apa jangan ada subuh. Meskipun tak kau ada pas di masjid, walaupun dalam kondisi alam, walaupun dalam kondisi bekerja, tapi andi niatan apa mereka ada terus sambil alam, apa ada dosa sholat sambil alam sambil beraktivitas saya menunggu sholat asar sambil beraktivitas belajar di pola beda saya aja jualan kok aja jualan nanti ketika belajar asar atau jangan asar yang belajar juga sama saya belajar saya sekolah sambil sholat yang akan datang insya Allah barang siapa yang niatnya demikian maka hidupnya bakal barokah bertolak bakal barokah hidupnya barokah, bertona barokah, hasil yang dari pekerjaannya akan barokah. Oleh karena itu, malah semoga bahwa itu bisa melaksanakan telohan itu benar-benar semoga. Kalau belum melakukan telohan itu, ketika kamu kata dan bola saja, kamu kata dan tak omongan dan bola sarapan dengan saja, kamu